Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam e-learning MUI Sumatera Utara tentang hukum perdata dengan tema subjek hukum dalam KUH Perdata. Subjek hukum itu terdiri dari orang dan badan hukum. Istilah subjek hukum atau juga dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtsubject atau law of subject dalam bahasa Inggris, pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara kodrati telah dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai mati, dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum yang tadi kita sebut dengan badan hukum. Pengertian wewenang hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban. Karena memang sudah menjadi asas dalam hukum perdata bahwa semua kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk segala kewajibannya. Subjek hukum memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam bidang hukum. Karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua, manusia kodrati dan badan hukum. Pertama kita akan bahas tentang manusia sebagai subjek hukum. Pada dasarnya semua orang itu adalah subjek hukum yang mempunyai hak. Namun tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum atau hak dan kewajiban. Orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan tidak dilarang oleh undang-undang. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak atau subjek hukum itu dimulai dari dalam kandungan hingga seorang itu dikebumikan. Kita lihat pasal 2 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Ketentuan pasal ini mempunyai arti penting apabila dalam hal perwalian oleh bapak atau ibu dalam pasal 348 KUH Perdata mewarisi harta peninggalan, pasal 836 KUH Perdata menerima wasiat, pasal 899 KUH Perdata menerima hibah, pasal 1679 KUH Perdata. Di dalam pasal 2 ayat 2 KUH Perdata, apabila ia mati sewaktu dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada. Hal ini berarti bahwa si anak sewaktu dilahirkan harus hidup, walaupun hanya sebentar. Pasal KUH Perdata disebutkan bahwa tiada satu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan. Meskipun menurut hukum saat ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah yang pertama, orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa bukanlah subjek hukum yang sempurna. Artinya, hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang lain atau sama sekali dilarang. Ukuran kedewasaan di Indonesia ini berbeda-beda. Ada yang 21 tahun dalam KUH Perdata pasal 330, kemudian dalam pasal 29 KUH Perdata apabila sudah melaksanakan perkawinan, kemudian pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 apabila tentang perkawinan bagi seorang laki-laki harus berumur 19 tahun dan bagi seorang perempuan harus berumur 16 tahun. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu atau dapat memilih dalam pemilihan umum harus berusia 17 tahun. Sedangkan peradilan anak itu kedewasaan itu adalah 18 tahun. Kemudian setelah tadi orang yang belum dewasa, yang kedua orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau perwalian atau kuratil. Ya.
Ketentuan hukum tentang pengampuan terdapat dalam pasal 433 sampai dengan 462 KUH Perdata. Ada 3 alasan orang yang sudah dewasa tapi diposisikan di bawah pengampuan. Secara umur dia sudah dewasa, sudah di atas 21 tahun, tetapi bisa diletakkan di bawah perwalian. Yang pertama, karena boros. Keborosan, kemudian lemah pikiran, dan ketiga, kekurangan daya berpikir atau sakit ingatan, dungu misalnya, atau terkadang mengamuk. Nah, pengampuan terjadi karena adanya putusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan yang dapat diajukan oleh, misalnya bagi keborosan hanya oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, oleh anak keluarganya sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat keempat, dan suami atau istri. Bagi yang kekurangan daya pikir dan tidak mempunyai keluarga saudara atau tidak memiliki suami yang berada di wilayah Indonesia, maka dalam ini kejaksaan yang memohonkan. Pasal 435 KUH. Kemudian, akibat hukum dari orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah dia disamakan dengan orang yang belum dewasa. Pasal 452 ayat 1 KUH Perdata. Kemudian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang di bawah pengampuan batal demi hukum. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena boros masih boleh berbuat surat wasiat, itu terdapat dalam pasal 446 KUH Perdata. Kemudian yang keempat, orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena boros masih bisa melangsungkan pernikahan dan membuat perjanjian kawin yang dibantu oleh pengampunya. Kemudian kita masuk kepada pendewasaan. Jadi orang yang belum dewasa, agar dia bisa menjadi dewasa, dianggap dewasa, maka ada namanya pendewasaan. Yaitu adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang belum dewasa menjadi sama dengan orang dewasa, baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan. Terdapat dalam pasal 424 KUH Perdata, anak yang dinyatakan dewasa dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Untuk sekarang ini tentu lembaga pendewasaan tidak memiliki arti lagi, karena batas dewasa dalam Undang-Undang 174 adalah 18 tahun. Kemudian yang terakhir pada sesi e-learning ini adalah bagaimana kedudukan wanita dalam hukum. Pasal 108 KUH Perdata memuat perjanjian memerlukan bantuan izin suami, dan ketentuan pasal 110 KUH Perdata tentang menghadap di muka hakim harus dengan bantuan suami. Ketentuan pasal 108 KUH Perdata tidak berlaku menyusul dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pasal 36 ayat 2 dijelaskan mengenai harta bawaan masing-masing. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai harta benda. Demikian tentang subjek hukum yang kita fokuskan kepada manusia. Insya Allah dalam learning selanjutnya kita akan bicara tentang badan hukum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.